Ana mengatasi cewek matre. Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah omahe wapi-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah, ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insyaallah Allah mengampuni segala dosa-dosa semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu enggak gugur. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Ndi wonge ditunjukkan, itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit 9, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik insya Allah.
Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo, dibacok batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia nimbang dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia beli dia minta penuhkan timbangannya. Tapi kalau dia jual, dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan Arab, istrinya makan Arab. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang ngirim, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa? Sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya. Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua. Ibu masih ingat perjanjian Bapak di depan Pak Kua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang melebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Nggak sehat juga selama setahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih, kasih. Pakaian kasih, kasih. Omah kasih, kasih. Kenapa kamu menuntut? Manu'i Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil nenek mama, alim ulama, tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun gak bergoncang. Kertas terakhir, bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? 2, wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah tolong aku. Ya saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab.
Yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing loro bismillahirrahmanirrahim. Sing telu alhamdulillahirabbil alamin. Sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iko banyak balanan ini mintakan anak patamu lembah laki yang kedua lembah bini yang kapek pecari dulu. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat didengar kawan. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina orang teko. Sopo? Jadi doanya dalam hati aja. Kalau kawannya nanya, sampean doa apa? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara Pak Ustaz. Apa memang ada ayat dan hadisnya? Ya ayyuhallazina amanu, Islam Nusantara. Nusa artinya pulau, antara di luar Jawa. Nusantara pulau-pulau di luar Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Malaka, Malaya, Singapura, Brunei Darussalam. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Artinya apa? Kita di Nusantara ini umat Islam yang sama dengan yang ada di Makkah dan Madinah, tapi kita punya ulama-ulama berkelas internasional menulis kitab tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Menulis kitab hadis 40 hadis pilihan pakai bahasa Arab. Hebat bahasa Arab, menerjemahkan Quran bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tapi dia bukan orang Arab. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh, Singkel. Ada ulama besar menulis kitab namanya As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana itu? Orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri, Banda Aceh. Ada orang Aceh, orang pertama yang mendapat gelar doktor. Abdul Somad cuman LC, 4 tahun di Mesir lari. Dia LC, MA, doktor. Orang pertama yang dapat gelar doktor di Al-Azhar namanya Syekh Doktor Profesor Doktor Muhibbuddin Wali, bidang usul fikih. Orang mana itu? Orang Aceh. Ustaz dari tadi orang Aceh aja disebut. Kebetulan ceramahnya di Aceh, orang Aceh saya sebut. Maka menjadi orang Aceh itu levelnya internasional. Makanya Ustaz Abdul Somad tadi ceramah itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Mubazir, negeri para ulama. Lalu Ustaz Somad ini apa? Marah-marah aja. Abdul Somad datang kemari bersilaturahim dengan Abu, bersilaturahim dengan masyarakat, menggali-gali cerita. Apa kelebihan Abdiya? Guru-guru mengaji diantar setiap desa. Berapa desanya Pak? 152. Apalagi cerita dari Abdiya? 10 orang anak Abdiya dikirim ke Kairo, dibiayai 4 tahun, ongkos pergi dan pulang diantar. Apalagi cerita tentang Abdiya Pak? Di Abdiya kalau ada qori yang hebat juara, dikasih rumah dinas, dikasih duit gaji, diberikan berangkat haji. Cerita ini saya dengar, saya rekam, saya bawa. Hai seluruh bupati pegawai di Indonesia, kalau kalian mau ikut, maka studi banding kalian datang ke Abdiya. Ini sekarang banyak bupati-bupati 5 tahun tak jelas tahap pekerjaannya. Wali kota punya jabatan, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah. Selesai, mati. Tak sempat buat apa-apa. Tiru program, datang kalian ke Abdiya, copy paste programnya, balik kalian ke kampung kalian. Hai bupati-bupati, wali kota se-Indonesia. Siapa yang usah tunjuk? Kamera itu, kamera. Bupati-bupati, wali kota se-Indonesia, kalau kalian bingung mau program apa beda kalian duit banyak tak tahu mau buat apa, kirim anak-anak 10 orang setiap kabupaten kalian.
Kirim guru-guru mengaji 152 ke kampung-kampung. Angkat kori-kori sebagai orang-orang yang hebat. Kirim ke Al-Azhar Kairo. Balik mereka. Mereka akan mengembangkan tilawatil Quran. Negeri itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai bupati, kalian akan mati. Hai wali kota, kalian akan mati. Hai gubernur, kalian akan mati. Kok berani betul Ustaz ceramah? Orangnya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik. Kita bukan ngata-ngatai bupati, bukan mencaci maki bupati. Coba kalau dia dengar cakap ini, dibuatnya program macam di Abdia, 5 tahun 1 periode, 10 tahun 2 periode, berhenti dia. Habis berhenti biasanya orang kena stroke, stres, depresi, mati. Selesai. Tapi ada amal yang tetap mengalir dari kampung-kampung, dari desa-desa, anak-anak mengaji yang dari Kairo tadi pulang akan mengajar, akan berceramah, mengalir pahalanya. Gaji putus, tunjangan putus, ASN putus, karir putus, pensiun, tapi ada yang tak putus. Itulah dia amal jariah. Amin. Makan enak luar biasa di Abdian. Ikan panggang ada, ikan sayur asam ada, lengkap duriannya pula ada. Cuman agak berkurang selera saya. Pak polisi pula tak makan. Duduk di sebelah saya. Pak Wakapolres tak makan, sedang puasa Pak Ustaz. Saya yang selama ini ceramah kemana-mana, puasa Senin bagus, mari puasa sunat. Nabi tak pernah tinggal puasa Senin. Rupanya yang berceramah tak puasa. Yang tak ceramah malah puasa. Polisi tak pernah ceramah. Kenapa mereka tak ceramah? Mereka periuk semprit aja, prit. Rupanya mereka puasa. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz ceramah, Ustaz tak puasa? Untung dapat alasan, saya musafir. Bangga kita kalau sudah orang yang berseragam ini melaksanakan puasa sunat, yang berseragam sholat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu pun, apa kata ibu, nak, tengok nak, mereka polisi aja puasa sunat, mereka tentara mendengar pengajian, mereka polisi sholat berjamaah di masjid. Ayah kau sudah letak polisi, tak punya pistol besi, tak sembahyang, pistol air yang ada tak puan. Bangga kita semuanya. Ini tanda-tanda di masa akan depan, masa akan datang, masa depan berada di tangan kita. Tapi jangan lupa, ini semua terwujud karena pemimpin-pemimpinnya cinta Islam dan cinta ulama. Siapa yang memilih ini? Beruntung kalian memilih. Ini Ustaz ini kampanye ini, kan udah terpilih. Kecuali saya ngomong belum terpilih, itu baru tak boleh. Ini kan udah selesai kan? Udah, tolong nanti kalau ada yang membuli saya di internet, bilang Ustadz tuh ngomong orangnya udah duduk. Bukan belum, tapi ingat, bulan April, hari Rabu, tanggal 17, ini semua akan memilih caleg-caleg anggota legislatif. Jangan pilih orang yang hanya menebar duit tanpa ada program pro kepada Islam. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke sekolah-sekolah MDA. Siap? Tak sama suara macam tadi. Tadi pas pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke MDA anak-anak yatim. Siap? Jangan ambil duit haram. Duit haram masuk ke haram, nanti kita masuk neraka jahanam. Kalau sudah dia menebar duit, nanti setelah dia duduk, pasti dia akan ulur, tarik. Pilihlah dia karena programnya. Siap? Makanya kalau dia nanti datang ke masjid, ke musola, dibawanya segolong karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Nih karpet nih DP-nya. Kalau saya terpilih nanti saya ganti tambah. Tapi kalau saya kalah ini saya jemput balik. Bapak, kalau Bapak nanti terpilih, siapkan 3. Pertama, Bapak akan tambah lagi 10 anak dari Abdia akan dikirim ke Al-Azhar Kairo. Siap?
10 dari kabupaten, 10 dari para DPRD, DPRK, DPRA, maka inilah yang akan membangkitkan negeri ini. Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, kami akan pilih orang lain. Pucat dia. Ini jangan sampai kerumunan-kerumunan ini hanya sekedar berkerumun saja, tapi tidak punya kekuatan. Macam buih di tengah lautan, macam pasir di tepi pantai. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap! Jangan-jangan Ustaz Somad kampanye ini. Kampanye apa? Saya bukan caleg. Untuk apa saya caleg? Jadi wapres saja saya tak mau. Abdul Somad datang, dia bukan orang politik. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai suara umat dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Duduk 5 tahun tak berbuat apa-apa. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah, program yang mantap-mantap, yang bagus-bagus tadi, bupati takkan berani mengambil uang rakyat karena nanti akan ditangkap oleh Inspektorat Jenderal, ditangkap Badan Pengawas Keuangan, ditangkap oleh Komisi Korupsi. Tapi mereka berani, kenapa? Karena ada perda. Perda di luar Aceh. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Nih ibu-ibu, kira-kira siapa yang paling berpengaruh dalam pilkada, pileg, dan pilpres? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu bisa ngancam, abang pilih yang seperti ku pilih. Kalau abang tak ikut, ibu-ibu ini luar biasa. Betul? Ibu-ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari ibu-ibu yang hebat-hebat ini lahirlah anak-anak penghafal Quran. Lahirlah anak-anak yang bebas dari narkoba. Kenapa ibu-ibu itu yang kata Ustadz dari tadi? Karena yang mengandung 9 bulan 10 hari adalah ibu-ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun ibu-ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa ibu-ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja. Ibu lah yang membentuk. Ini yang di atas ini, Bapak Wakapolres, Bapak Wakil Dandim, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Ikat, semua yang ada di atas ini semuanya lahir dari rahim ibu-ibu. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Jadi setelah saya jelaskan posisi ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih hebat? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Tengok, ibu jangan. Ini sekarang banyak orang ini, anak ibu berapa? 3, tapi perempuan semua. Kenapa malu punya anak perempuan? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wazawwajalunna, nikahkan dengan orang baik-baik, rawat dengan baik, kasih makan halal, besarkan dia, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hormati anak perempuan, muliakan anak perempuan, pakaikan jilbab yang panjang, bagi dia baju yang baik-baik. Dari lahir mereka, dari perut mereka, dari hati mereka akan lahir para pemimpin-pemimpin abdiyah yang tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Masya Allah, ini panitia super lengkap, persiapannya luar biasa. Macam-macam sudah ada. Longsor tanah langsung datang BNPT. Ada yang demam, ada yang sakit kepala, berkunang-kunang, jangan takut, ambulan sudah siap. Program di Abdiyah menyelamatkan nyawa. 1 nyawa kau selamatkan, berarti kau sudah menyelamatkan nyawa orang 1 kabupaten Abdiyah. Ada perempuan yang kurang darah di rumah sakit, maka dia perlu darah. Ada pula program kabupaten namanya donor darah. Tapi mohon maaf, saya cuma bisa menyampaikan, saya belum bisa. Saya pun kurang darah juga. Yang berlebih-lebih lah kasih. Bapak-bapak polisi sehat, segar bugar. Bapak-bapak dari TNI, cupa rupanya mereka. Kami dari Polres Abdiyah sudah 2 kali donor darah Pak Ustadz. Mantap, gratis, free. Darah mahal Bapak Ibu. Yang gratis dapat darah itu cuma nyamuk. Tapi di Abdiyah ada disediakan darah gratis, Masya Allah. Dan darah yang paling mahal adalah darah saya.
Saya waktu periksa darah, apa kata dokter? Masya Allah, darah Ustadz Somad paling susah, paling mahal. Apa darah saya? AB. Rupanya itu mahal. Ada yang lebih mahal lagi, darah biru. Oh itu payah, karena sampai sekarang asal dibuka pasti merah kan. Dia darahnya biru. Siapa itu? Bangsawan. Bangsawan itu apa? Bangsa yang hidup di awan. Makanya banyak orang dulu ingin nikah suaminya darah biru. Jangan, payah nanti kalau dia mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau PNS, mau TNI, mau abu, mau abi, mau tengku, mau tentara, mau pengacara, mau bupati, mau wakil bupati, mau sekda, mau asisten, semuanya akan mati. Dan yang akan dibawa itu apa? Cuman dua. Illalladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh yang akan kita bawa. Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, makanya kalau habis gajian duit itu jangan dibawa pulang semua. Habis gajian mampir ke warung. Assalamualaikum Bapak warung. Ya, bungkuskan beras 10 kilo. Udah, roti gabin 1. Sudah, susu 1 kaleng. Sudah, teh 1 kotak. Sudah, kopi Aceh 1 bungkus. Udah, bungkus. Habis itu bawakan ke rumah anak yatim. Beli. Yang membeli bapak, yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi. Abang mau kemana? Ke rumah anak yatim. Kasihan mah. Tengoknya kenapa abang selalu ngantar ke sana? Kata Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Ini saya jelaskan dari sekarang. Ini Ustadz kalau ceramah dia harus detail. Dari mulai teknisnya, pahalanya, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, nanti di surga dekat seperti 2 jari ini dalam surga. Maka santuni anak-anak yatim. Anakmu kau belikan baju bagus, bapak pulang beli baju 2. Abang kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang ada anak yatim sebaya dengan anak kita. Kalau anak kita ganteng cantik pakai baju ini, maka anak yatim juga. Pergi mau antar bu, pergi antar. Bukan abang ngantar, aku mau ngantar tapi nanti kau marah. Pergi antar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah harta yang ada di Abdiah menjadi berkah, anak-anaknya menjadi penghafal Quran, pemimpinnya amanah, yang terpenting ASN-nya tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang lalu tak dapat dijemput balik. Menetes air mata darah kita menangis, tak akan balik hari yang telah berlalu. Apa doa bebas dari hutang? Banyak betul utang luar negeri Indonesia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Awak bicara tentang sampan pakai baling-balik, dia nanya utang juga lagi. Ada sahabat Nabi mengadu, ya Rasulullah, ya aku ini banyak utang ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Diajarkan Nabi doa minta jauh dari yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, terlalu banyak angan-angan susah hati, wal kasal pemalas, wal jubni pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan susah sulit, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhul pelit kedekut, wa dhala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang datuk. Kenapa ke situ pula? Makanya jangan kalian banyak utang, banyak utang. Ustadz Somad sampai sekarang ada utang? Tidak. Lebih baik hidup biasa, sederhana, bersahaja daripada mobil mewah, rumah besar, banyak utang. Di rumah itu yang lunas cuma 1, bini. Jangan mahar sebentuk cincin emas, tunai. Kalau boleh kredit juga bini. Mobil mewah, tapi bunyi klaksonnya kredit.
Kita kalau tak ada utang, jantung kita normal. Orang kalau banyak utang tuh detak jantungnya. Mudah-mudahan yang masih terlilit riba dilunaskan Allah utangnya. Kalian yang biasakan ngutang. Kalau dari sekarang ini biasa ngutang, apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Untuk wanita yang bercadar bagaimana hukumnya menurut Islam Pak Ustaz? Ulama terbagi dua. Yang pertama mewajibkan cadar. Ulama Saudi Arabia Syekh Twigri, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, cadar wajib. Tapi ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, cadar tak wajib. Ustadz condong kemana? Yang bercadar silakan, jangan ejek yang bercadar. Kalian jangan ejek bercadar. Ini banyak orang nengok orang bercadar dia ejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Padahal kau Islam. Dia bercadar itu bukan karena sayang pada pipinya. Dia bercadar bukan karena menutupi wajahnya. Dia bercadar supaya mata laki-laki tak gatal. Bagus mahasiswi bercadar. Jadi dosen itu fokus mengajar. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik. Dosen nulis. Kadang-kadang ada dosen itu nulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard dah habis Pak. Oh ya. Ustadz ini nyindir dosen. Enggak, saya dosen. Maka saya tahu. Ibu jangan ejek perempuan bercadar. Bukan dia sayang wajahnya, dia menjaga laki ibu yang gatal tuh. Paham? Yang bercadar dengan tak bercadar jangan berkelahi. Kalau antara kalian bercadar dengan yang tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustadz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Saya tak tunjukkan. Ditarik, Pak nomor berapa? Nomor 3A. Sini ya, pakai seat beltnya. Gitu. Mau minum apa? Ramah pula dia. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Terus lewat, gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun kalian kuliah di politeknik, pakailah busana muslimah. Dari ujung ke ujung, cobalah tengok. Ini bukan pondok pesantren, ini bukan UIN, tapi semuanya pakai jilbab syar'i. Alhamdulillah, jilbab syar'i. Ini kadang kita tengok jilbabnya, rambut terbuka. Ujung tuh dikasih pula kuning-kuning. Datang anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Karena kuncing kudo. Begini kan senang hati kita. Jilbab panjang. Ini ada pula model jilbab itu kain panjang dililit-lilitkan di leher. Pesta undangan dia makan kita khawatir.
mati. Nama jilbabnya jilbab sakratul maut. Tapi di sini tak ada. Coba tengok. Bajunya boleh korpri, tapi rambut tetap tertutup. Yang nampak wajah dan tapak tangan. Dan tak pula ada di politeknik ni orang yang pakai lipstik apa bodak berlebih-lebihan. Kadang ada tempat acara tu kita tengok 3 inci. Wow, di ruangan tu ramai, kipas mati, masih tak sanggup, melelehlah dempul tadi. Panas jengnya, iya, panas. Rupanya ini spidol whiteboard. Lunturlah. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tempat lain, di sini tak ada. Saya kalau ngomong tuh pandai bersilat lidah. Saya lanjut aja. Simbah daun nampak buah. Langsung tak pandai saya. Jangan ada dusta di antara kita. Pak Ustadz, bagaimana caranya membentengi keluarga kita agar tidak ikut arus dalam persaingan menumpuk harta? Pamer kedudukan. Laukana libni Adam wadian min zahab. Seandainya anak Adam punya satu lembah dari emas, ini bukit, di bawah ini emas semua, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, pasti dia minta satu lembah lagi dari emas. Sudah dapat 2 minta 3, dapat 3 minta 4, walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Makanya kami membuat, saya penasehatnya namanya Riau Bersedekah. Nanti kalau mau buat Palembang bersedekah, bagus, nanti kita koordinasi. Jadi bini-bini pejabat, orang-orang kaya, dibawa, dikirimkan video. Ini janda tua, buta, cucunya 3, ngontrak rumah. Ini orang cacat, dari kecil sudah tak bisa cari makan. Ini orang susah, dibuatkan grup, kirim. Sanggup juga lagi dia beli tas kulit, bisa menyekolahkan anak yatim 7 keturunan. Memang tak ada otaknya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita share terus kebaikan-kebaikan. Yang bisa membuat grup-grup itu siapa? Politeknik Sriwijaya. Buat grup. Ibu-ibu buat nanti grup Palembang Bersedekah. Kenapa Ustadz suruh ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya duit bapak, yang megang dompet itu ibu. Bapak tuh di dompet paling 2.000 perak. Bang, abang mau pergi? Iya. Nih, jangan banyak-banyak. Nanti kalau abang udah banyak-banyak, payah nanti. Abang kalau macam-macam. Oleh sebab itu maka itu kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok yang lebih susah. Sanggup pula jalan-jalan ke Eropa, tinggal hotel bintang 5, mandi di kolam renang megah mewah, makan enak. Tetangga di sebelah rumah anak yatim belum bayar uang sekolah. Wala haula wala quwata illa billah. Kau pikir kau masuk surga gara-gara sholatmu? Kau pikir kau masuk surga gara haji dan umrahmu? La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Tak masuk surga. La yu'minu ahadukum. Kenapa tak masuk surga? Karena tak beriman. Apa tanda iman? Sampai kau menengok tetanggamu lapar, dia kau kasih. Kata Nabi, idza tabahta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Ibu-ibu kalau masak, banyakkan kuah. Ada mahasiswa di samping, kasih dia kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin dapat kuah aja kami. Bukan maksudnya kuah aja, daging kasih juga lah. Itu maksudnya. Sedang kuah sanggup dibagi, apalagi daging bagikan. Itu. Kalau menunjukkan kaya bukan dengan rumahmu yang besar, menunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, tapi berapa anak yatim, berapa orang susah yang bisa kau bantu. Nah begitu cara, jangan sampai numpuk harta. Hai bapak-bapak yang suka numpuk harta, dapat duit beli mobil, dapat duit beli rumah, begitu kau mati mobilmu dipakai lakinya yang baru.
Dia nikah sama brownies, berondong manis. Ustadz ini laki-laki mentang-mentang banyak fans ibu-ibu, dibilangnya pula bapak mati. Oke, kalau gitu kita balik, ibu yang mati. Ibu asal dapat SPPD beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin, kemana-mana jalan gini aja lah. Boleh tanya, ya di mana Politeknik Sriwijaya? Sana. Begitu ibu meninggal, cincin ibu itu diambil mereka untuk modal kawin lagi. Ibu pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, anak tak terus, rumah tak terawat, kerja, dapat duit, tabungan 2 miliar. Amin. Udah mulai takut kan? Tabungan 2 miliar, meninggal dunia, tabungan ibu berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mereka dapat 1 miliar, almarhumah 1 miliar. Dari 1 miliar itu menurut hukum faraid mereka dapat lagi 1/4, 250 juta. Total mereka dapat 1 miliar 250 juta. Yang menangis sebelah kanan, sebelah kiri, waspadalah. Balik dari sini, pergi ke panti asuhan, jual cincin itu 1, kasihkan beras tiap bulan, tanggung. Assalamualaikum Pak Panti, ya berapa anak yatim sini? Ada 300, ku tanggung berasnya semuanya Bu. Enggak, 3 orang aja. Itulah yang akan menolong. Datangi Pak Direktur Politeknik, tanya, Pak Direktur, berapa mahasiswa kita yang berprestasi tapi tak mampu? Saya mau bayarkan uang kuliahnya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk yang kau tinggalkan. Ini makam siapa? Inilah makam orang yang kemarin memberikan sampan yang pakai baling-baling itu. Nampak di batu nisannya. Ini batu nisannya, ini kubur dia. Ada batu nisan, ada tulis di atas gambar sampan pakai baling-baling. Datang orang ziarah ke sana, suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku anak dalam datang berziarah yang sudah masuk Islam. Untuk almarhum alumni Politeknik Sriwijaya, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Afwan Ustadz, sekarang ini lagi semaraknya pemilu di kampus Polsri untuk menentukan kemampuan 1 tahun ke depan. Pertanyaan, bagaimana cara melihat bahwasanya calon pemimpin itu berakhlakul karimah? Karena di masa-masa ini pasti ada yang sedang berkamuflase, pencitraan. Itu ciri dia. Asal dengarnya azan, berhenti dan dia sholat berjamaah. Makanya habis dah. Tengok siapa nanti yang rajin sholat berjamaah, baik kata-katanya, orangnya sopan, tak berlebihan, pilihlah itu. Tengok sholatnya. Kalian pun kalau mau menikah, tengok sholatnya. Tak ada gunanya Pak Ustadz nyesal nikah sama dia Pak Ustadz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Karena tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Apa rahasia dari kecerdasan ilmu Bapak dan keviralan Bapak? Nengok cerdas itu Ustadz Adi Hidayat, itu yang cerdas. Bisa dia di dalam kitab ini halaman segini, tokonya di halaman segini. Kalau saya enggak. Tengok Ustadz lain, Ustadz besar, Buya Hamka, itu kan. Ustadz Somad, karena diusir-usir orang aja. Diusir di Bali, diusir di Hongkong, viral dah.
gitu. Dah. Yang menguasai alam ini Allah. Jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Azan berkumandang, kita tetap sambut azan karena takut waktu ini saya baca doa, habis itu kita sholat berjamaah. Setuju? Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami.